Selamat berjumpa kembali di Indonesiania Online Learning Community. Guru inspiratif, saya mendapat kiriman banyak modul pada latihan penyusunan modul di PJJ Balai Diklat Jakarta. Banyak hal yang mungkin masih perlu mendapatkan masukan pada modul-modul yang dikirimkan oleh para guru inspiratif. Salah satunya adalah tentang perumusan indikator. Dalam hal ini ada kekeliruan merumuskan indikator dari TP. Mari kita simak pembahasan singkat mengenai bagaimana cara merumuskan indikator. Ini contoh dari capaian pembelajaran fisika fase E. Nah, CP ini dijabarkan ke dalam beberapa TP. Mungkin saya tidak menuliskan semua TP-nya ya. Peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses pada pengukuran. Ini salah satu TP. Ada TP lain di bawahnya. TP1 dijabarkan ke dalam indikator. Contoh indikator. Menjelaskan prosedur pengukuran. Menjelaskan aturan penetapan angka penting. Melakukan pengukuran besaran panjang, massa, dan waktu pada berbagai benda. Maaf, pengetikannya keliru. Menggunakan alat ukur yang tepat. Mengolah hasil pengukuran. Menyajikan hasil pengukuran dalam berbagai bentuk media. Mengapa indikatornya begini? Karena kata kerjanya mampu mendeskripsikan, tapi dalam kaitannya dengan pengukuran. Apa bukti bahwa peserta didik dapat mendeskripsikan gejala alam dan keterampilan prosesnya terkait dengan pengukuran? Mereka dapat menjelaskan prosedur pengukuran, menjelaskan aturan penetapan angka penting misalnya karena SMA, melakukan pengukuran, Demikian tadi perbincangan singkat mengenai cara merumuskan indikator. Semoga membantu Anda dalam dalam menyusun modul yang lebih baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada tema-tema yang lain. Selamat mengikuti terus. Salam edukasi dari Indonesiania. Mengolah hasil pengukuran dan menyajikan hasil pengukuran. Nah, menyajikan hasil pengukuran itu ujungnya yang terkait dengan mendeskripsikan. Jadi teman-teman, ketika kita merumuskan indikator, maka indikator tertinggi harus menggambarkan kata kerja operasional pada TP. Contoh indikator untuk kata kerja mampu mendeskripsikan adalah menyajikan hasil pengukuran. Misalnya, tinggi sebuah pohon, waktu yang dibutuhkan oleh mobil untuk melaju dari titik A ke titik B. Oke, itu ya. Nih, saya berikan lagi contoh di bahasa ya. Ini capaian pembelajaran bahasa Inggris fase D, elemen berbicara. Pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide, pengalaman, minat, pendapat, dan pandangan dijabarkan ke dalam TP. Misalnya TP-nya begini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dan saling bertukar ide dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam konteks familiar yang formal dan informal dalam rumah dan sekolah dengan kosakata, kata kerja, dan struktur yang sesuai. Ini
diturunkan dari materi berinteraksi dan saling bertukar ide. Apa indikator atau tanda-tanda bahwa peserta didik dapat berinteraksi, saling bertukar ide dengan guru, teman sebaya, dengan kosakata dan kata kerja dan struktur yang sesuai. Ini masih berbicara kan. Nah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, melafalkan kosakata dan kata kerja terkait dengan bertukar ide. Kan bertukar ide itu kan menggunakan kosakata dan kata kerja yang spesifik. Misalnya, in my point of view, in my opinion, kemudian menjelaskan struktur kalimat. Kalau struktur kalimat bertukar ide itu seperti apa? Nah, indikator lain, melakukan dialog dalam topik bertukar ide. Ini ujungnya kan? Ujung dari TP berinteraksi dan saling bertukar ide itu kan dialog. Jadi kalau mereka sudah dapat berdialog, berterima dengan lancar mengenai bertukar ide, berarti TP ini tercapai. Tapi kalau anak-anak itu disuruh dialog tentang bertukar ide, tapi mereka diam atau terbata-bata karena kosakatanya tidak tahu, karena kata kerjanya tidak tahu, frasenya tidak tahu, strukturnya juga tidak tahu, maka tujuan pembelajaran ini belum tercapai. Demikian tadi perbincangan singkat mengenai cara merumuskan indikator. Semoga membantu Anda dalam menyusun modul yang lebih baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada tema-tema yang lain. Selamat mengikuti terus. Salam edukasi dari Edunesiania.